Meswana Abu. Selanjutnya SMA Negeri 2 Boawai oleh staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Pius Rengga. SMA Negeri 1 Keo Tengah oleh staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Mesarasi Ataupah. SMA Swasta Setiawan Nangaroro oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Ambrosius Kodo. SMK Negeri 1 AS Sesa oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo Bapak Yosefus Enga. 135 juta komputer macam-macam disiapkan. Kalau yang besar itu kan bangun fisik yang lain yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain. Jadi jangan lihat ukurannya besar kecil, tapi pemanfaatannya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jawab salam, belajar supaya hidup dalam keragaman itu pintar. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Para kepala sekolah semua wajib ini ya. Orang yang tidak terbiasa hidup dalam keragaman, dia tidak akan pernah maju. Hidupnya sama terus itu nanti laki sama laki itu nanti gay nanti. Perempuan sama perempuan nanti lesbian itu. Jadi orang yang hidup di dalam monogami itu orang-orang yang tidak akan pernah maju. Contoh paling gampang, orang yang tinggal di atas gunung-gunung dengan orang yang tinggal di pantai pelabuhan, mana lebih maju? Orang pelabuhan, karena dia mendapatkan banyak, bertemu dengan banyak orang lain, informasi lebih banyak daripada orang di gunung yang selalu hanya mereka saja, kawin, anaknya om, anak tante, bolak-balik di situ terus, tidak pernah maju-maju. Ciri khas orang menerima keragaman adalah dia menerima salam-salam nasional sebagai bentuk komitmen untuk membangun keragaman di antara kehidupan sosial bangsa kita. Jadi itu harus dilatih, dan itu bisa jadi kalau dari sistem pendidikan dan pengajaran. Karena itu saya minta guru-guru, Pak Bupati sudah di mana-mana, tolong jangan hanya ada acara, semua harus dilatih untuk menerima menjadi bagian yang rileks, tak terpisahkan oleh apapun. Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Dandim Nagekeo, pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Pak Sekda, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua, para guru dan kepala sekolah yang saya cintai, saya banggakan, begitu juga anak-anakku, seluruh siswa yang saya cintai. Saya hadir di sini dan bersama rombongan menyampaikan terima kasih karena penerimaan yang begitu gembira, hangat, dan saya sangat terkesan dengan seluruh sajian performance dari anak murid yang begitu luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Orang itu kalau sudah rileks itu pintar. Anak kalau masuk sekolah jangan langsung upacara masuk kelas, jangan. Ya bikin dulu nari jai, nari apa, nyanyi-nyanyi, rileks aja dulu. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi itu sebuah kerangka fondasi pendidikan. Emang harus ke depannya begitu. Pendidikan dasar itu orang-orang yang pintar itu ada di situ.
Guru-guru yang pintar itu ada di TK, SD, SMP. Karena itu fondasinya. Bangun rumah lantai 10 tidak mungkin fondasinya untuk satu lantai. Kita bangun lalu kita bangun lantai 10 lantai, sementara konstruksi untuk fondasinya cuma satu lantai. Manusia sama juga membangun gedung. Model teorinya sama. Karena itu bermimpi untuk generasi Nusa Tenggara Timur ke depan bagus. Mulai juga dari TK, apa yang disampaikan Pak Bupati sangat baik. Kita bermimpi ke depan itu seperti itu. Bahkan memang di seluruh dunia dan negara-negara maju, dari dia sekolah menengah pertamanya dia sudah diketahui. Karena itu sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP itu psikolognya paling banyak. Orang-orang yang mendampingi untuk menyatakan yang bersangkutan lebih mampu, lebih cocok passionnya industri atau menuju kepada riset, itu dari SMP sudah ketahuan. Kita pasti ada guru pembimbingnya di sekolah kan, tapi itu guru yang tidak pernah dipakai, betul tidak? Nah, sampai ada pakai guru pembimbing berapa banyak terima murid, atau guru pembimbing berapa kali setiap kali dikunjungi murid, kalau ini tanda-tanda kehidupan murid tidak ada problem. Nah, jarang terjadi itu karena kita ini tidak pernah tertarik bahwa guru pembimbing itu ada sesuatu yang paling hebat. Salah-salah guru pembimbing pun dia tidak tahu mampu membimbing orang. Nah, itu di tempat lain, sekolah lain, bukan naik dia. Saya menaruh perhatian kepada pendidikan bukan karena saya baru mulai, tapi ini tidak gampang untuk kita menyampaikan pikiran ini. Saya dari sejak jadi gubernur menyampaikan kepada teman-teman di dinas pendidikan untuk melakukan perubahan-perubahan cara berpikir agar dengan program mereka belajar dari kementerian itu kita berubah. Contoh paling gampang, saya bila hadir di acara PIN 3 ataupun prajabatan PNS yang baru saja diterima menjadi PNS, pertanyaan saya, Umpama dari Naikeo, mana Naikeo umpamanya berdiri, oke. Kamu mau menjadi pelayan publik? Siap. Oke, baik. Apa yang jadi masalah di Naikeo? Tidak tahu. Apa sumber daya alam Naikeo yang paling hebat? Banyak, ada 1 tahun, 2, tapi rata-rata tidak tahu. Ini bukan salah anak ini. Yang salah adalah sistem pendidikan dan pengajaran kita salah. Kalau saya tanya sekarang, anak-anak di SSA, SMK Negeri 1 SSA, coba sebutkan jenis padi yang ada di Mbai. Nah, itu pasti 1-2 akan bisa menjawab, ada yang tidak. Berapa banyak panen 1 hektar di Mbai padinya, jenis padi, apa sebabnya, juga tidak. Kalau itu semuanya tahu. Karena yang diajarkan itu cuma baca tulis. Kalau sudah sampai level SMA mau keluar, maka kekayaannya harus dijelaskan. Karena itu tidak cukup 1 minggu itu 3 hari dalam, harus minimal 3 hari dalam kelas, 3 hari di luar. Mereka belajar harus direncanakan seperti itu. Dikirim kepada saya adalah seorang tamat SMK dari Brasil. Orang Brasil tamat SMK peternakan di Brasil. Waktu saya minta sapi ini dikembangkan, dia bilang ke saya, Bapak, sapi ini tidak bisa bunting lagi. Saya lihat dia punya muka kayak sapi, maka kau tidak bunting. Dia bilang, ilmu yang saya pelajari, sapi ini tidak bisa bunting. Lalu saya dulu diskusi sama dia, coba kamu jelaskan ajarin saya sapi. Bentuk, segala macam, jalan, ini, oh ini, sapi ini tidak. Saya teringat, sumpah masih orang dokter kandungan, melihat seorang perempuan dan dia bilang, perempuan ini tidak bisa lagi. Sudah masuk pada tahapan yang tidak bisa bikin apa-apa lagi. Jadi itu begitu, jadi modelnya begitu. Saya bermimpi satu saat, saya punya anak-anak di NTT, cukup lihat sapi saja, berat sapi ini. Kita kan tidak, setengah mati mulut itu bisa. Kenapa? Karena mereka punya cara berlatih, akhirnya saya tertarik. Bagaimana kamu punya sekolah? Oh, kami sekolah itu setiap hari punya sapi. Jadi sekolahnya di sapi. Gurunya ngajarkan tentang sapi ini, begini cara kawin, cara ini keluar, gimana cara menyelamatkan kalau sapinya bermasalah, kalau mereka bermasalah cara operasinya bagaimana. Saya ini kan dokter juga yang persis sama aja. SMK peternakan dia tamat. Tapi dia bisa bangun sendiri tanpa dibantu orang, sendiri 1000 hektar untuk bangun ren sapi sendiri. Nah, saya
lihat, kamu perlu dibantu berapa orang tempat lebih cepat. Ya, tambah 5 orang cukup buat saya untuk lebih cepat. Jadi ditambah 5 orang, 1000 hektar dikerjakan dalam sebulan, selesai. Kita punya kalau 1000 hektar itu 18 tahun kemudian tidak jadi. Ini contohnya. Jadi kenapa itu terjadi? Karena kita kurang mengajarkan anak-anak itu di lapangan. Orang ini saya tanya, kenapa kamu bisa bertahan begitu? Karena kami dilatih seperti itu. Nah, itulah sistem pendidikan kita ke sana. SMK itu hanya di dalam kelas dalam seminggu 3 hari aja. Udah hebat betul itu. Lalu keluar SMK pertanian, bawa traktor. SMK pertanian, cara tanam harus segala macam dia harus ngerti. Karena itu kerjasama dengan dinas pertanian. Dinas pertanian itu kerjasama dengan SMK pertanian. Itu kolaborasi. Saya minta ulang-ulang, saya minta kemana pun, saya selalu minta ulang-ulang. Untuk itu dilakukan. Sumber daya yang begitu banyak, tapi pertaniannya itu para petani saja. Kita sekarang kolaborasi dengan TNI Polri. Tapi kolaborasi dengan anak-anak SMK pertanian itu hampir tidak pernah terlihat di lapangan. Sumber daya yang begitu banyak, tapi pertaniannya itu para petani saja. Kita sekarang kolaborasi dengan TNI Polri. Tapi kolaborasi dengan anak-anak SMK pertanian itu hampir tidak pernah terlihat di lapangan. Karena itu tidak heran, tamat SMK pertanian, lamar di Bank NTT. Nah, ini baru celaka betul ini. Lalu datang, Bapak, saya mau lamar Bank NTT. Tamat apa? SMK pertanian. Wah, kamu cocok, ini salah sekolah kamu itu. Akuntansi cocok juga. Nah, karena itu memang kita sedang mendorong untuk anak-anak. Pendidikan itu berhubungan erat dengan lokal dan spesifik. Jadi Udimbai, kekayaan di Nagekeo itu apa? Kopi, vanili, cengkeh, padi, beras, apalagi semua sapi, semua dirumuskan dengan baik. Anak-anak bertemu di sana. Ini peternakan, jadi sapinya ini. Sapi ini paling maksimal berat sekian dengan konsumsi protein sehari sekian. Nah, supaya sederhana sekali, tapi anak-anak itu akan mengerti ke depan. Kita itu miskin karena bukan daerah ini miskin. Miskin karena kita punya sistem pendidikan pembelajaran kita tidak menuju kepada kekayaan alam kita. Tidak pernah kita berkesinambungan dengan kekayaan alam kita. SMK bikin sabun. Nah, sabun itu kalau sudah bisa bikin, ada guru-guru kimia, ada kan kita banyak kan? Nah, kalau mama bisa riset itu dilakukan, laporkan ke Pak Bupati, laporkan ke Kadis, kita bisa pakai sabun itu. Wajibkan seluruh ASN dilarang pakai sabun yang lain. Seluruh masyarakat pakai sabun itu saja. Nanti kalau ada komplain, ini sabun kurang enak, kurang wangi, nanti lama-lama kita cek, wangi apa? Wangi apa? Wangi kopi, campur kopi. Karena pakai sabun wangi kopi, oh wangi sekali. Itu mama-mama daripada bau ketek, nah pakai sabun wangi kopi, bapak semangat betul. Jadi itu, karena itu saya minta, ini kan risetnya akan berkelanjutan. Sederhana sekali, tapi anak-anak bisa dapat uang. Jadi kita mengurangi orang untuk masuk pegawai negeri sipil. Nanti semuanya tambah SMK, tapi semua mau pegawai negeri sipil. Tidak ada yang mau kerja, lapangan tidak ada yang mau kerja. Hanya mau kerja dalam gedung. Karena itu memang cocoknya ke depan kita kalau acara begini tidak usah ada tenda begini. Lepas saja, hujan lepas. Ya kalau tidak bisa pakai mic-nya saja ditutup. Manusianya tidak usah, supaya tidak basah. Jadi hujan tetap hujan, panas tetap panas. Sebagai gubernur saya tidak pernah pakai payung selama saya jadi gubernur. Hujan tetap hujan, panas tetap panas. Kenapa? Pesannya adalah bahwa pemberian Tuhan alam itu harus saya syukuri. Nanti kalau saya hasil hutan di Nagekeo itu apa saja? Sudah masuk di dalam sekolah ini, sudah mau mereka lihat itu hasil hutan belum? Jurusan kehutanan tidak ada, Bapak. Apa jurusan? Pertanian, pengolahan hasil. Pengolahan hasil apa? Hasil pangan. Nah, sekarang saya mau tanya. Pohon apa yang paling gampang tumbuh di Nagekeo yang sangat mahal dan menjadi pohon ajaib? Kelor.
Nah, sudah bikin kelor itu menjadi kekuatan untuk dijual belum? Nah, berapa banyak uang anak-anak dapat? Lumayan, ini berapa? Dalam 1 tahun lebih, unit produksinya untuk kelor sendiri itu sudah 9 jutaan. 9 juta. Pak Bupati beli tidak? Beli. Pak Bupati beli. Nah, terima kasih Pak Bupati. Nah, jadi anak-anak itu, umpama dia kelor. Kelor itu disiapkan sabun kelor. Ya toh? Sabunnya harus sabun kelor. Krim kelor. Ini kan mahal. Sesuatu yang mahal. Ya toh? Sabun kopi. Ya toh? Jadi sabun kelor orang cium bau badan itu cium wangi kelor dan kopi. Dua ini tumbuhan hebat di Naikeo, tapi tidak pernah kita produk. Kita malah jual saja begitu. Nah, ini tolong dibuat untuk itu. Jadi produksinya itu masif ke mana-mana. Sampaikan kalau mama ada masalah bilang kita bisa selesai. Karena kita perlu produknya. Mengapa saya minta ini dilakukan? Karena nanti Indonesia ini akan semuanya makan kelor. Ibu-ibu hamil, menyusui, anak-anak kurang gizi, dan bagi mereka yang tertarik untuk nambah gizi, untuk HB-nya baik, akan konsumsi kelor. Saya mau tanya. Kalau ISSA punya rencana, kamu bisa nggak bikin 1000 hektar kelor dengan seluruh siswa? Tidak perlu lagi keluar sana tanam, kita desain, nanti industrinya kita siapkan, kamu bikin untuk itu. Bisa? Ada tanah tidak? Ada di belakang. Nah, omong dengan Pak Bupati. Jadi habis ini ibu kepala sekolah di sini mana? Ibu berdiri dulu. Siapa namanya? Ibu Tresia. Ibu Tresia nanti ketemu Pak Bupati. Minta tanah 1000 hektar. Kalau tidak ada satu hamparan, bisa-bisa tidak apa-apa. 1000 hektar itu disiapkan musim tanam nanti. Begitu Oktober menuju April, seluruh anak-anak tidak dalam kelas. Seluruh sekolahnya keluar tanam kelor. Karena itu terima kasih buat semua kita. Selamat terus berjuang untuk menatap masa depan Nusa Tenggara Timur yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.